Tuh perhatikan yang kayu dua itu, yang ini, nah yang ini dan yang ini tuh. Itu adalah di tengah-tengahnya itu adalah pintu masuk ke alam gaib. Wah, sudah mulai banyak nih. Kelihatan enggak ya? Oke, ini lumayan sudah cukup ya. Nah, di sini lokasi tempat kita kalau mau berwisata. Tuh, di bawah pepohonan ini. Nah, sini sudah dibikinkan beberapa tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezeki kita serta dilancarkan usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung kembali ke Gunung Saranjana bersama dengan keluarga saya. Hari ini kita mau cari seafood di karang-karang ini. Jadi di sini ada seafood kecil-kecil yang bisa kita makan ya. Dan juga karena banyak dari kawan-kawan yang sering bertanya di WhatsApp ataupun di komentar, "Bang, kenapa kok lama nggak bikin video tentang Gunung Saranjana?" Jadi karena beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Gusti Gina. Jadi beberapa hari itu sekitar 4 hari saya menemani Gusti Gina untuk menemui beberapa narasumber yang telah saya rekomendasikan kepada beliau, kepada Gusti Gina. Tapi saya tidak membuat video untuk di channel saya karena ada beberapa hal perhitungan saya yang membuat saya untuk tidak bikin video. Jadi kalau kalian penasaran tentang kegiatan saya bersama Gusti Gina menemui beberapa narasumber yang saya rekomendasikan, kalian tinggal cari nanti di channelnya Gusti Gina ya. Mungkin tayangnya sekitar akhir Desember atau awal Januari. Nah, jadi saya tidak upload itu ya karena beberapa kesibukan, dan juga saya beberapa hari ini selesmaan ya, sering bersin-bersin. Nah, hari ini saya ingin bikin video di pinggir Gunung Saranjana, cari seafood di bebatuan ini. Nah, jadi ada seafood-seafood kecil yang bisa kita makan, yang kita bisa rebus, kemudian jadikan lauk di pinggir-pinggir bebatuan Gunung Saranjana ini. Nah, ini kita sebenarnya sudah di Gunung Saranjana ya. Ini gunungnya di belakang ini. Nah, tapi kita cari seafood-seafoodnya tuh di daerah bebatuan ini. Nah, ada seafood-seafood kecil yang ya bagi kami enak sih. Nanti kalau kalian penasaran kayak gimana rasanya, kalian boleh berkunjung ke sini. Nah, kita carikan, kita rebus, kita makan. Nah, oke. Jadi saya tidak membuat video itu bukan karena saya dilarang ya, bukan karena saya sudah dibatasi untuk bikin video, tidak. Bahkan saya masih direkomendasikan untuk bikin video karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi ya karena saya pun agak malas ya bikin video, entah kenapa. Padahal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, pada subscriber yang masih penasaran tentang Gunung Saranjana, terkait dengan pembagian wilayah yang ada di Gunung Saranjana. Dan juga ada hal sensitif sebenarnya yang ingin saya sampaikan, memerlukan waktu. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan bikin video terkait dengan pembagian wilayah, karena masih banyak kawan-kawan yang penasaran ingin masuk ke Gunung Saranjana. Ada yang ingin cari kerjaan di sana, ada yang ingin ngajar di sana, ada yang ingin berobat di sana, dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba jelaskan sebagaimana yang telah saya dapatkan dari beberapa juru kunci dan juga orang yang mengaku orang Saranjana yang me-WhatsApp saya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nah, oke ya, ikuti saja perjalanan saya hari ini. Kita akan cari seafood. Nah, gimana seafoodnya nanti saya tunjukkan. Oke. Jangan lupa untuk subscribe yang masih baru awal bergabung dan baru melihat channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya. Baik itu tentang hobi saya, tentang Gunung Saranjana, dan mungkin kehidupan di desa ya. Ini gunungnya di belakang.
Jadi mencari seafood yang tepat itu pada saat setelah turunnya hujan dan pada saat air surut. Pada saat Gusti Gina datang itu surutnya tidak seperti ini. Ini pantai yang luas ini. Pada saat Gusti Gina datang tuh airnya sangat dalam. Jadi pantai-pantai yang atau bebatuan yang sebelah sini tuh nggak kelihatan. Yang ada cuman air. Tapi ini lumayan surut. Bahkan kalau surutnya lebih luas lagi ini lebih kering. Tapi coba lihat tuh pantainya tuh. Maaf ya kalau videonya masih agak bergetar karena saya masih pakai tongsis, belum bisa beli stabilizer. Ini pantai. Jadi kalau surut itu pantainya luas, tapi kalau pas air pasang, aduh, semua pinggir pantai ini hilang. Nah, jadi kita cari siput tuh di situ tuh. Nah, gunungnya tuh yang ini. Ya walaupun sebenarnya sih kalau dalam hitungan besar gunungnya ini sebenarnya masuk kategori bukit ya. Tapi ya namanya orang dulu memberi namanya gunung ya, mau tidak mau kita pakai gunung, namanya Gunung Saranjana. Oke, kita lanjut cari seafood dulu. Saya tunjukkan gimana model seafoodnya yang bisa dimakan. Dan juga selain seafood kita bisa cari tiram. Tahu nggak ya tiram ya? Tahu. Kalau tiram-tiram sini tuh kecil-kecil. Coba kita tunjukkan cara mengambil tiram. Tuh kayak gitu, dicatok-catok, nah baru diambil. Tuh ada isinya, kecil tapi enak, apalagi kalau dicampur sama kelapa muda, agak muda agak tua apa ya. Tuh ini tiram. Endam mau tatul ya. Nanti pas masaknya kita perlihatkan lagi gimana hasil masaknya. Rasanya sih enak. Kita tunjukkan seafoodnya ya. Yang mau lihat seafoodnya mana ya? Nah, ini banyak nih. Tuh, tapi yang paling saya suka yang ini. Nah, ini. Loh, kosong ya. Jadi jenis-jenisnya tuh seperti ini juga bisa. Nah, yang seperti ini nih tuh buram ya. Kelihatan nggak sih nih, jadinya dia tuh melengket di batu-batu gini. Nah, jadi kita tinggal ambil tuh. Nah, ini isinya. Nanti cara makannya saya perlihatkan. Ini direbus, dikasih garam dikit. Kalaupun dikasih garam ya, karena ini sebenarnya sudah asin karena dia hidup di air laut. Kita makannya tuh pakai peniti atau jarum pentol, baru bisa kita makan. Karena kalau tidak pakai alat itu, ini dagingnya nih kita nggak bisa ngambil. Karena walaupun sudah direbus, ini akan menutup sangat rapat. Tuh, ini penutupnya nih ada. Ini kalau bisa sampai penuh nih seafoodnya nih. Kita baru dapat berapa tuh? Nah, harus sabar ini. Kita harus penuhi ini supaya bisa menampung satu keluarga di rumah. Ayo kita cari. Masih kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa sih. Tuh.
Banyak juga sih yang masih penasaran tentang saya disuruh untuk ke gunungnya. Ini saya sudah di gunungnya sebenarnya. Dan sebenarnya saya sudah bikin video, sebenarnya sudah tuntas. Saya membahas tentang Gunung Saranjana, tapi videonya tuh di paling bawah karena waktu awal-awal saya bikin video itu saya di situ ya saya upload. Jadi kalau bagi yang kawan-kawan yang baru menemukan channel ini ataupun yang sudah lama tapi tidak menemukan saya membahas tentang Gunung Saranjana secara detail, itu silakan di scroll ke bawah di koleksi video saya. Nah, di situ ada yang judulnya tempat-tempat mistis di Gunung Saranjana. Nah, itu video saya ya agak tuntas membahas tentang Gunung Saranjana ini. Oke, saya mau lanjut dulu cari seafoodnya. Ini kosong nih, kalau gini nih nggak ada penutupnya nih, ini kosong. Jadi nggak bisa kita ambil karena nggak ada isinya. Nah, kelihatan ya. Kita harus cari yang ada isinya. Ini kayak gini kan ada penutupnya nih. Nih. Buram ya. Nah, jenis seperti ini nih yang kalau kita ketemu yang besar tuh enak karena dagingnya tuh agak lumayan besar. Jadi kita agak puas makan. Tapi susah carinya. Kita harus balik-balik batu begini. Kalau ada ya beruntung. Nah, gini kan agak besar nih. Tuh. Nah, ini ketemu yang besar nih. Ini besar nih, enak nih. Lumayan besar kayak jempol. Tuh. Enak nih kalau semua kita dapat begini, wah. Nah, ini besar lagi nih. Mantep nih. Tuh, lumayan kan? Baru dikit. Ini enak juga nih, agak besar nih, tapi beda jenis, tapi enak juga. Nah, seafood yang jenis ini nih sebenarnya banyak, tapi saya kurang suka kalau yang ini, makanya orang-orang tuh jarang ambil yang ini. Ini banyak jenis di sini. Kalau yang ini nih masih banyak, tapi tadi ada orang yang sudah terdahulu cari, makanya kita agak susah dapat seafoodnya. Tapi kalau untuk jenis ini nih masih banyak. Udahlah, kita ambil yang ini aja daripada kita tidak dapat, guys. Nah, coba ambil ya. Tuh, kalau yang ini masih banyak. Nah, seafood yang paling saya suka tuh yang segini. Nah, yang kayak gini. Apalagi kalau besar. Segini besarnya. Nah, ini kan enak. Nah, kalau yang kayak gini jangan diambil. Karena ini kelomang. Ya, kalau bahasa kami itu kelomang. Isinya tuh kelomang, bukan seafood. Baru segini, guys, padahal sudah lumayan lama kita cari. Tuh, susah. Tuh, banyak kan? Kalau jenis ini kan banyak tuh. Tuh. Ah. Nah, jenis gini juga ada. Tuh. Ini kerang ya. Enak juga nih. Dimasak sama seafood.
Tuh, sudah lumayan banyak. Oke. Nah, kalau air pasang ini kita tidak bisa lewat sini, guys. Jadi kita harus lewat dalam situ. Tuh. Jadi kalau air pasang ini airnya sampai sini, kita harus lewat sini. Nah, lewat samping sini. Tuh. Jadi waktu saya kesini sama Gusti Gina, itu lewatnya dari sini untuk menyeberang ke sebelah. Tuh. Nah, situ. Tapi karena ini airnya surut, jadi kita lewat sini. Nah, tapi agak goyang ya. Kita kamera. Nah, kita lewat sini. Tuh. Ya. Nah, di sini letak pintu masuk ke alam gaib Saranjana. Nih, tuh perhatikan yang kayu dua itu. Yang ini, nah yang ini dan yang ini. Tuh. Itu adalah di tengah-tengahnya itu adalah pintu masuk ke alam gaib Saranjana menurut juru kunci Puak Bela. Nah, jadi kalau kita dari sini kemudian kita naik gini lewat lereng gini, nah tuh, nah baru kita masuk ke sini. Bagi orang yang bisa masuk seperti juru kunci ataupun orang yang mungkin punya keahlian bisa menembus alam gaib, nah kita bisa masuk lewat sini. Nah, di goa tadi juga termasuk juga salah satu pintunya. Nah, menurut Puak Bela pun memang ada dua pintu yang istilahnya masyhur untuk dimasuki. Karena ini pintunya menuju kota. Jadi kalau kita masuk ke sini itu langsung kita ke mungkin ke kantor bupati atau sebagainya. Tapi kalau kita lewat pintu dari goa tadi, itu kata beliau pintu untuk masuk ke pedesaan. Nah, selanjutnya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya lanjut cari siput dulu ya. Nih. Tuh, ini ada tebing batu. Kalau kita lihat kan tebing batu, tapi bisa jadi ini adalah bangunan yang luar biasa bagi mereka ya. Bagi alam gaib Saranjana. Kita bisa sampai sini. Tuh. Pilih. Mak mau bisa pesan. Aku biar ini aku tahu. Tapi dapat orang misu apa mati dewai. Di belakang sini juga ada goa. Nah, konon katanya ini adalah pintu keluar. Nah, jadi pintu keluar dari kota Saranjana tuh lewat sini. Nah, tapi nggak tahu ya yang sebenarnya. Cuman menurut informasi saja. Ini adalah goa untuk pintu keluar. Tuh. Wah, sudah mulai banyak nih. Kelihatan nggak ya? Oke, ini lumayan sudah cukup ya untuk kita makan. Dua kali makan ini juga bisa. Jadi 2 kali masak. Nah, di sini lokasi tempat kita kalau mau berwisata.
Tuh di bawah pepohonan ini. Nah, sini sudah dibikinkan beberapa tempat duduk untuk kalian yang berkunjung bisa santai-santai duduk. Nah, tuh. Jadi sebenarnya ini mau digarap menjadi wisata, tapi karena masuk cagar alam jadi agak susah untuk desa mengelola wisata Gunung Saranjana ini. Nah, kita bisa duduk ya. Jangan-jangan di samping saya ini ada orang Saranjana nih. Nah, ada satu. Nah, ini sudah dibersihkan. Jadi sudah agak bersih ya, tuh. Walaupun masih banyak sampah-sampah. Nah, jadi bagian sini nih tempat terbuka untuk kalian yang ingin berwisata. Nah, tuh. Begitupun juga bagi yang mau coba-coba untuk camping juga bisa di sini karena air lautnya tuh nggak sampai ke atas sini. Atau mau naik ke gunung situ juga bisa. Tuh, di area gunung. Nah, jadi di sini ada beberapa tempat duduk yang sudah disediakan. Ya. Nah, kalau di sini kan nggak panas karena banyak pohon. Nah, di bawah-bawah pohon ini kita bisa istirahat. Mau bikin tenda, mau ampar alas untuk makan-makan boleh. Yang penting jaga kebersihan karena di sini sudah sangat kotor sekali. Apalagi kalau banyak wisata-wisata yang mau masuk. Tapi ini masih tahap pembersihan ya. Mudah-mudahan segera bisa terbuka. Oke, sekian dulu ya. Saya cari seafoodnya. Bagi kalian yang masih penasaran, tunggu saja video saya selanjutnya tentang Gunung Saranjana, dan juga karena saya tidak bisa membahas Saranjana terlalu banyak, jadi mungkin di video ini juga akan saya gabung tentang kehidupan sehari-hari ataupun juga tentang berkaitan dengan hobi saya, yaitu pela ikan, burung dan lain sebagainya. Oke, nanti cara makannya saya yang penasaran ya, nanti saya tampilkan bagaimana cara saya makan siput-siput ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya. Sini dah Ini dia seafoodnya, sudah masak, tinggal dimakan. Mana anunya, penitinya? Nah, pakai peniti. Ada penita lagi. Tuh, jarum pentol. Nah, pakai ini ya. Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Jadi ini seperti ini cara makannya. Tuh, oh, dapat dia isinya ya. Udah lah.
besar. Tuh isinya. Oh. Besar kan? Apa ini? Apa ini? Kalau ini karena rasanya ada rasa. Tuh besar. Oh, ini besar nih. Nah, kalau ini tiram yang tadi kita bongkar-bongkar di bebatuan. Hasilnya gini, enak juga. Enak. Kalau ini ikan asin. Panasin guys banget.